Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit materi dengan judul Konsep Operasional dan Pengembangan Produk Bank Syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu yang pertama ada Dita Lisma Linda sebagai pemateri yang pertama, ada Elsa Manurasari sebagai pemateri yang kedua, ada Daerah Yulia Irawan sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada saya sendiri, Dedi Febriansyah sebagai moderator sekaligus pemateri yang terakhir. Baik, untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Dita Lisma Linda, kepada Dita Lisma Linda saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pemateri pertama, yaitu tentang konsep operasional bank syariah. Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Dari ekonomi dapat diambil 3 turunan lain, yaitu konsumsi, simpanan, dan investasi. Berbeda dengan sistem Islam lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tengah-tengah, tidak berlebihan, dan tidak juga keterlaluan. Sesuai dengan doktrin Al-Quran, surat Al-Isra ayat 27, secara ekonomi yang dapat diartikan mendorong terpupuknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi, baik untuk perdagangan, produk, dan jasa. Antonio dan Perua Taat Maja pada tahun 1997 membedakan pengertian bank syariah menjadi 2. Yang pertama, bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Elsa Manurasari, kepada Elsa saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Konsep dasar ekonomi Islam dan prinsip dasar. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dan sang pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Yang kedua, ada prinsip dasar operasional Bank Syariah. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk keterbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga-lembaga selaku pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana, yang bisa berstatus pinjaman dana atau pengelola usaha. Pada sisi pengerahan dana masyarakat, sahibul ma'al berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima, sahibul ma'al akan naik turun secara wajar sesuai keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya. Sedangkan pada penyaluran dana power masyarakat, sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan bank syariah untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan apabila barang jasanya telah ada terlebih dahulu, baru ada uang, maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang atau jasa atau menggandakan barang atau jasa. Selanjutnya, barang dibeli menjadi jaminan utang. Sekian materi dari saya kembali moderator. Untuk materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Daerah Yulia Irawan, kepada Daerah Yulia Irawan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada 3 pilar dalam pokok ajaran Islam. Yaitu yang pertama ada akidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan dan keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua ada syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah,
atau hablum minallah, maupun dalam bidang muamalah atau hablum minannas yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Dan yang ketiga yaitu akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencairkan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadi akhlakul karimah. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi yang keempat yang akan saya sampaikan sendiri. Baik, untuk materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu C. Produk operasional bank syariah. Yaitu yang pertama, sistem penghimpunan dana. Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas, yaitu yang pertama ada sumber dana, yang kedua ada titipan, dan ketiga ada investasi. Yang kedua yaitu ada sistem penyaluran dana atau financing. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai atas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama ada equity financing. Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah dan mutalakah atau muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah. Yaitu yang pertama yaitu dalam bentuk al-mudharabah. Dari segi konsep dasar, mudharabah yang akan dijelaskan di sini sama dengan mudharabah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam penghimpunan dana untuk deposit nasabah. Namun yang membedakannya al-mudharabah pada pelaksanaan deposit nasabah, maka nasabah sebagai penyandang dana bertindak sebagai sohibul ma'al dan bank sebagai mudarrib atau pengelola dana. Yang kedua yaitu ada al-musyarakah. Yang dimaksud dengan al-musyarakah adalah akad antara 2 orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Yaitu yang kedua, yang B yaitu ada debt financing. Debt financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang atau barter, barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir, terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang. Dipertimbangkan dapat menimbulkan riba fadal. Sedangkan pertukaran antara uang dengan uang pun demikian. Dikhawatirkan dapat menimbulkan riba nasi'ah. Pertukaran antar uang dengan uang atau sarf dalam perbankan syariah dimasukkan ke dalam bidang jasa pertukaran uang yang mensyaratkan pertukaran langsung tanpa penundaan pembayaran. Oleh karena itu, dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan 2 objek. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jasa layanan perbankan. Jasa layanan perbankan ini meliputi yang pertama ada al-wakalah atau deposit, adalah akad perwakilan antara 2 pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya dalam perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan dalam penerbitan letter of credit atau LC atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain. Yang kedua yaitu meliputi kafalah atau gauranti. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali,
Kafalah adalah menjadikan seseorang atau peminjam ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan pembayaran hutang. Yang ketiga yaitu meliputi hawalah atau transfer service. Hawalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak, yaitu pihak yang berutang, muhil atau madin, pihak yang memberi utang atau muhal atau dain, dan pihak yang menerima pemindahan atau muhal alaih. Yang keempat yaitu ada rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang kelima yaitu ada al-qard atau soft and benevolent loan. Al-qard adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang terakhir yaitu ada sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.